Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat belajar bersama kembali. Kali ini kita akan belajar pelestarian sumber daya alam materi kelas 4 tema 9 subtema 3 muatan IPS. Kompetensi dasar yang ingin dicapai KD 3.1 dan KD 4.1. Coba perhatikan kedua gambar berikut. Gambar yang pertama yaitu kegiatan kerja bakti membersihkan selokan. Gambar kedua membuang sampah ke selokan. Nah, di antara kedua gambar tersebut, manakah yang menunjukkan kegiatan pelestarian lingkungan? Ya, kerja bakti termasuk upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Bagaimana dengan gambar berikut? Ada dua kegiatan. Yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan gundul. Yang kedua, menebang hutan. Manakah gambar yang menunjukkan kegiatan perusakan lingkungan? Ya, tepat sekali. Menebang hutan merupakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, kita harus memperhatikan pelestarian lingkungan. Nah, berikut ini di antara upaya pelestarian lingkungan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, penghematan bahan bakar, penghematan energi, dan juga penghematan air. Dua, penggunaan energi alternatif, misalnya energi matahari dan energi air. Tiga, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. 4. Tidak menebang hutan secara sembarangan tetapi melakukan tebang pilih. Artinya kita hanya menebang pohon-pohon yang sudah tua dan setelah menebang mau menanam dan menggantikannya dengan pohon yang lebih muda. Selain itu kita juga harus membiarkan tanaman yang masih muda. Jangan sampai hutan itu gundul. 5. Melakukan daur ulang barang bekas. Supaya tidak terus-menerus mengambil bahan dari alam, maka kita dapat melakukan kegiatan daur ulang dari barang bekas. 6. Melakukan pembibitan jenis tanaman unggul. 7. Tidak membuang sampah dan limbah ke perairan, baik itu sungai, danau, maupun laut. 8. Menangkap ikan tidak menggunakan racun, listrik, ataupun peledak. Penggunaan pukat harimau juga sangat dilarang karena itu dapat ikut menangkap ikan-ikan yang kecil sehingga nanti terancam punah. Tumbuhan langka Indonesia itu banyak sekali, di antaranya Rafflesia arnoldi berasal dari Bengkulu dan Sumatera bagian selatan. Selain Rafflesia arnoldi juga ada bunga bangkai. Ini seringkali disamakan padahal berbeda. Untuk bunga bangkai ini bisa hidup di berbagai wilayah di Indonesia. Berbeda dengan Rafflesia arnoldi, hanya bisa hidup di tempat-tempat tertentu. Kemudian ada anggrek hitam Kalimantan. Ini didominasi warna hijau untuk hiasan bunganya. Kemudian anggrek hitam Papua. Ini warnanya benar-benar hitam, tetapi putihnya berwarna putih kalau anggrek hitam Papua. Kemudian tumbuhan langka yang lainnya adalah Edelweiss Jawa. Ini biasanya ada di pegunungan. Saat ini sudah mulai dilarang untuk diambil karena mulai terancam punah. Selain tumbuhan, Indonesia juga memiliki beberapa hewan langka. Di antaranya badak Jawa atau badak bercula 1 yang dilestarikan di Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Kemudian orang utan dan bekantan itu yang dilestarikan di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Kemudian gajah Sumatera dari Taman Nasional Waikambas, Lampung. Komodo, Taman Nasional Komodo di NTT. Banteng dilestarikan di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, serta jalak Bali yang
lestarikan di Taman Nasional Bali Barat, Bali. Lalu pemanfaatan sumber daya alam dengan bijak itu seperti apa? Pemanfaatan sumber daya alam yang bijak itu yang pertama harus efisien dan hemat. Artinya tidak berlebih-lebihan, secukupnya dan seperlunya saja. Yang kedua, harus sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Tiga, tidak merusak dan mencemari lingkungan. Empat, tidak mengganggu keseimbangan alam. Lalu apa akibatnya jika tidak menjaga kelestarian lingkungan? Yang pertama bisa terjadi bencana alam seperti erosi, banjir, tanah longsor, dan juga kekeringan. Kedua, pencemaran lingkungan atau polusi. Ini bisa menyebabkan pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran suara. Tiga, bisa terjadi kerusakan hutan. Kerusakan hutan ini bisa menyebabkan beberapa hal, seperti terganggunya tata air, hilangnya biodiversitas atau keragaman makhluk hidup, kemudian kemiskinan dan kerugian secara ekonomis, perubahan iklim dan pemanasan global, serta kerusakan ekosistem darat dan laut. Jadi, marilah kita dalam memanfaatkan sumber daya alam itu tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Bukankah sumber daya alam itu merupakan karunia Tuhan? Nah, sebagai bentuk syukur kita tentu dalam menggunakannya juga harus dengan bijak, tidak berlebih-lebihan, dan tidak sampai merusak lingkungan. Sampai di sini materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.